Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Wanita Parubaya nekat jual rumah demi pengobatan suami. Wanita Parubaya asal Lampung Tengah, Hasibah, nekat jual rumah demi pengobatan suaminya yang derita tumor di kepala. Halimah nekat menjual rumahnya di Kelurahan Terbanggu Agung, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah, dikarenakan butuh uang untuk operasi suaminya Mariono. Sebelumnya, ia sempat dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bakal diberikan bantuan berupa ambulans, pemberkesan BPJS, dan lainnya pada Sabtu 1 Juli 2023 lalu. Namun sampai saat ini baru bantuan ambulans yang diterima Hasima, tidak dengan bantuan lainnya. Karena itu Mariono siang ini telah berada di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung pada Minggu 2 Juli 2023. Mariono sudah menderita tumor otak sejak lama, namun kondisinya memburuk 3 bulan kebelakang. Namun sejauh ini yang diterima Hasima baru mobilitas ambulans untuk membawa Mariono ke Bandar Lampung. Hingga setibanya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo belum ada kepastian bantuan lanjutan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait biaya lainnya. Kendati sudah memiliki BPJS yang ditanggung pemerintah sejak lama, namun Hasima tidak sanggup jika diminta membayar biaya yang tidak tercover BPJS. Sementara itu, Hasima nekat menjual rumahnya lantaran tidak memiliki uang lagi jika harus menanggung biaya dengan uang sendiri. Sementara itu, Rina selaku kerabat Hasima yang mengawal pengobatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung mengatakan Mariono sudah mendapat kamar di rumah sakit. Menurut Rina, Hasima menjual rumahnya untuk kebutuhan dana di luar BPJS. Menurut Rina, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Rumah Sakit Urip dan untuk diagnosa serta biaya masih menunggu kabar lanjutan dari rumah sakit. Rina berharap sepenuhnya biaya operasi ditanggung BPJS mengingat Hasima yang sudah tidak memiliki biaya lagi. Sebelumnya sempat viral Hasima yang menjual rumahnya bermodalkan spanduk kertas di persimpangan Jalan Lampung Tengah. Hasima selalu berdiri di tempat itu selama 3 bulan dan dilakukan setiap hari di waktu pagi. Dalam spanduk yang dibawa Hasima tersebut bertuliskan, "Dijual rumah segera, suami saya kritis di rumah, tolong." Hasima diketahui sedang butuh uang untuk kebutuhan pengobatan sang suami yang menderita tumor otak dan kondisinya yang semakin memburuk. Wahdi selaku kerabat Hasima pun membenarkan apa yang terjadi dan mengharapkan uluran tangan dari para dermawan untuk membantunya. Seorang lansia tanpa identitas tewas tertabrak kereta Babaranjak. Seorang pria lanjut usia tanpa identitas di Bandar Lampung tewas tertabrak kereta Babaranjak. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Kamboja, Kecamatan Engkal, Bandar Lampung pada Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas setelah mengalami luka berat pada bagian kepala dan juga kaki akibat tertabrak kereta di Bandar Lampung. Warga sekitar Ari Irawan mengatakan kronologis kejadian bermula saat pria lansia tersebut terlihat sedang berjalan di dekat bantalan rel kereta api. Kemudian datang kereta Babaranjak dari arah Kecamatan Panjang menuju Sumatera Selatan. Pasca kejadian tersebut, warga kemudian langsung menghampiri jasad dan menghubungi ambulan. Kemudian jasad pria tersebut dievakuasi oleh Polsuska, Babin Kamtipmas, serta Babinsa dibantu warga menuju rumah sakit. Menurut Ari, dirinya warga sekitar tidak mengetahui identitas pria lansia tersebut. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Mujiono, membenarkan peristiwa lansia tertabrak kereta api. Menurut Kompol Mujiono, sebelum kejadian, korban bertanya kepada warga setempat terkait kereta yang melintas. Tak lama,
Terdengar suara kereta melintas dan korban kemudian mendatanginya sembari berjalan di perlintasan. Melihat hal tersebut, warga yang berupaya menyelamatkan korban tidak bisa berbuat banyak dikarenakan tubuhnya sudah terpental usai ditabrak. Kompol Mujiono pun mengatakan bahwa korban meninggal dunia setelah mengalami luka parah. Kabar selanjutnya adalah 153 ekor sapi di Metro terkena cacing pita. Petugas pengawasan hewan kurban Kota Metro Lampung mendapati 153 ekor sapi yang terkena cacing pita ketika usai dilakukan pemotongan. Kabid Peternakan Dinas Pertahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Metro Lampung, Lina Oktira mengatakan, sapi yang terkena cacing pita itu didominasi dari luar daerah. Ia menambahkan petugas pengawas hewan kurban telah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk sapi yang terkena cacing pita. Hal ini dilakukan dikarenakan dikhawatirkan dapat berbahaya apabila sampai dikonsumsi manusia. Diketahui hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Kota Metro Lampung didominasi oleh hewan ternak sapi. Jumlah hewan ternak sapi menjadi penyumbang terbanyak hewan kurban di Kota Metro dengan jumlah sebanyak 1.600 ekor. Hewan ternak sapi tersebut diperkirakan sebesar 60% dari keseluruhan kurban di Metro yang mencapai 3.000 ekor. Wali Kota Metro Lampung Wadi mengatakan berdasarkan laporan bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Metro, per tanggal 30 Juni 2023 terdapat lebih dari 3.000 hewan yang dikurbankan pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Dengan rincian lebih dari 1.600 sapi kurban dan 1.400 sisanya merupakan kurban jenis kambing dan domba. Jumlah tersebut menurut Wahdi menurun apabila dibandingkan dengan jumlah hewan kurban pada tahun sebelumnya. Ia memastikan hewan ternak yang menjadi kurban telah diperiksa dengan kriteria kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam. Pemeriksaan itu pun menyesuaikan kondisi hewan kurban di tengah wabah penyakit lumpy skin disease atau LSD yang sedang marak terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kabar selanjutnya adalah wali murid yang temukan dugaan kecurangan dalam PPDB SMA Negeri 1 Metro. Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Metro Lampung diduga terdapat kecurangan dan pihak sekolah dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tabrani, wali murid siswa pendaftar PPDB di SMA Negeri 1 Metro mengungkapkan, pihaknya merasa dicurangi oleh panitia sekolah karena tidak transparannya dalam memberikan informasi. Dirinya pun mencontohkan bentuk kecurangan yang terjadi dalam PPDB jalur pindah tugas orang tua di SMA Negeri 1 Metro. Ia mengatakan bahwa sudah jelas ada anak yang sekolahnya di Metro dari SD hingga SMP di Metro, namun kenapa masuk lewat jalur perpindahan tugas orang tua di SMA Negeri 1 Metro? Setelah ia melakukan pengecekan di website pendaftaran PPDB SMA Negeri 1 Metro, ditemukan fakta bahwa anak yang aslinya bersekolah di Metro itu tercatat bersekolah di Provinsi Maluku. Lalu ia pun mempertanyakan pihak panitia sekolah yang tidak transparan dan mempertanyakan terkait dengan dugaan kecurangan tersebut. Bahkan, lanjut Tabrani, dirinya sudah melakukan pengecekan sendiri ke salah satu SMP negeri di Metro yang diduga menjadi tempat anak tersebut bersekolah. Setelah dicek, ternyata anak tersebut memang benar bersekolah di salah satu SMP negeri yang ada di Kota Metro, bukan di salah satu SMP negeri di Provinsi Maluku. Dirinya pun mempertanyakan terkait verifikasi faktual yang dilakukan pihak SMA Negeri 1 Metro dalam PPDB tahun 2023 ini. Ia berharap pemerintah dapat mengkaji dan mengecek terkait dugaan kecurangan tersebut. Menurutnya, Kota Metro yang dijuluki sebagai kota pendidikan tidak seharusnya terjadi kecurangan di dunia pendidikan.
Kakak, ijazah SKL kan? Kalau belum ada ijazah. Yang kedua kakak. Kalau nggak ada kakak, karena ada suatu hal bencana alam, maka itu bisa diganti dengan surat domisili. Domisili yang bisa dikeluarkan oleh RT ataupun RW. Ya kan? Tapi dilegas oleh lurah ataupun kades. Yang ketiga, akte kelahiran. Yang keempat, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Yang keenam, surat peringatan sikap orang tua. Dia mau tahu, apabila salah satu ini tidak terpenuhi oleh kita, maka itu dinyatakan gugur, ya memang salah kita. Ya, gitu loh. Ya kan? Nah kemudian yang jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas orang tua, ya kayak mana? Ya kan? Ini udah jelas-jelas anak ini sekolahnya di metro, hanya di metro. Bahkan yang diupload di situ, ya, adalah sekolah dari luar kota metro, dari Maluku, gitu loh. Setelah diadakan verifikasi manual, tetap aja anak itu tetap aja lolos. Nah ini tetap bertanya, ada apa? Ini udah jelas-jelas kesalahan gitu. Kalau dari metro ke metro, apakah itu perpindahan? Iya benar. Ya kan? Perpindahan itu antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Itu perpindahan tugas. Anak itu sekolahnya di luar, pindah sini bapak ataupun ibunya pindah ke sini. Oh iya, nggak ada masalah itu. Memang udah pindah gitu loh. Nah ini udah jelas-jelas loh. Kepala sekolah udah mengakui. Saya udah cek di sana, bahkan nomor lisennya dicek. Memang benar terus itu. Gitu loh. Artinya kita mempertanyakan sistem verifikasi faktual dari pihak penyelenggara PPDB ini ya, Om? Iya, karena mereka mengatakan waktu itu ini akan diumumkan sebelum tanggal 23, pengumuman resmi. Kabar selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu, resahkan pengguna jalan, aparat kepolisian razia tempat nongkrong. Aparat kepolisian merazia kelompok remaja yang nongkrong di wilayah Pringsewu, Lampung. Kabak Ops Polres Pringsewu, Lampung, Kompol Kisron mengatakan, razia tersebut dilakukan karena resahnya para pengguna jalan. Dikatakan Kisron ada beberapa titik di Pringsewu, Lampung yang sering menjadi tempat para remaja nongkrong. Ada di jalur 2 menuju Pemda Pringsewu, Komplek Tugu Gajah, Rest Area Waters, serta sepanjang jalan lintas barat Sumatera Pringsewu. Menurut Kisron, kegiatan pembubaran dimulai sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 dini hari. Dalam kegiatan itu pula, kata Kisron, pihaknya bahkan menemukan sejumlah kelompok remaja yang nongkrong hingga larut malam sambil mengkonsumsi minuman keras. Pembubaran yang dilakukan oleh aparat tersebut sudah seringkali terjadi di Pringsewu. Dikhawatirkan, apa yang diperbuat oleh remaja yang nongkrong tersebut mengundang aksi kriminalitas lainnya. Sementara itu, Kapolsek Pringsewu Kota AKP Romadi menjelaskan, dalam melakukan razia malam itu pihaknya bersama dengan Satpol PP. Romadi mengatakan, pihaknya bersama dengan Satpol PP juga telah melakukan razia ketertiban umum di sejumlah rumah kos dan lapo tuan. Dalam operasi tersebut, pihaknya berhasil mengamankan 24 orang yang terdiri dari 19 pria dan 5 wanita yang berpesta miras jenis tuak. Selain itu, pihaknya juga mengamankan 12 unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat, serta menyita 30 liter tuak, 3 ember besar penampungan tuak, 3 jerigen tuak, 9 teko wadah tuak, dan 8 buah gelas. Romadi menyampaikan puluhan orang yang diamankan tersebut dipulangkan setelah dilakukan pendataan dan juga pembinaan oleh pihak kepolisian serta Satpol PP. Namun, barang bukti minuman tuak dan sepeda motor masih diamankan. Diungkapkan Romadi, operasi ketertiban umum dan penyakit masyarakat tersebut merupakan bentuk respon cepat aparat dalam menanggapi keresahan warga. Ditemukan oleh pihaknya bahwa saat ini terjadi maraknya rumah kos yang dijadikan tempat berpesta miras dan juga tempat dilakukannya tindak asusila. Puncak arus balik di Bakauheni diprediksi terjadi pada hari ini. Puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan diprediksi akan terjadi pada hari ini Minggu 2 Juli 2023. General Manager PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni Lampung Selatan, Rudi Sunarko mengatakan, ada peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. Namun, peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan belum signifikan.
Ia pun memperkirakan puncak arus balik ini terjadi pada hari ini atau tepatnya pada Minggu 2 Juli 2023. Rudi meminta agar para pengguna jasa yang akan berlibur dengan menggunakan kapal feri agar mengatur waktu perjalanan supaya tidak mengalami antrian panjang. Bahkan, idealnya pengguna jasa telah memiliki tiket minimal sehari sebelumnya. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan, ASDP membuka penjualan tiket feri sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan. Sehingga masyarakat dapat melakukan reservasi tiket jauh-jauh hari dan membuat perjalanan lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu antri dan pastinya lebih nyaman. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.